Udah buka mbak? Bentar ya kak, kita masih Oh jam berapa kira-kira? Oh bukanya jam 11. Ternyata kebagian ini jam 10.27. Jadi kita ada waktu 30 menit untuk duduk dulu. Mas, udah bisa pesan mas? Bisa ya? Latte mas satu? Sate yang Asia kan? Yang ice. Halo teman-teman, ini kondisinya lagi agak cloudy tapi udah berangsur panas sekarang. Aku lagi ada di salah satu cafe favoritku di kota. Kenapa kok aku suka di sini? Karena tempat ini itu pertama rindang, meskipun udah mulai panas nih. Tapi atasku ini langsung pohon, jadi dia nggak langsung kena aku panasnya. Itu yang pertama. Yang kedua karena masih pagi, jadi nggak terlalu banyak orang yang datang ke sini. Cuman minusnya satu, dia lokasinya agak dekat dengan jalan. Karena lokasinya agak dekat dengan jalan, suara jalanan itu biasanya masuk sih kalau misalnya kita take video, karena memang tempatnya juga di outdoor kan. Jadi karena outdoor, suara mobil, suara sepeda itu akan masuk. Jadi aku minta maaf kalau misalnya nanti ternyata banyak suara-suara yang bocor. Tapi overall tempatnya lumayan nyaman, dan aku ngerasa pas banget untuk kita bisa ngobrol santai ya tentang kalian hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Daniel Adi Saputra. Aku adalah mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Gigi semester 2 di salah satu universitas di Jawa Timur yang sekarang lagi liburan dan pengen coba untuk menggali potensi diri. Jadi ini adalah mimpiku dari SMP, di mana aku pengen membuat sebuah channel yang isinya itu tentang pengembangan diri. Video ini mungkin penting banget untuk teman-teman atau aku sendiri bahkan yang kadang masih ngerasa kurang dibanding dengan orang sekitar. Entah kamu seorang siswa ataupun seorang yang sudah bekerja atau bahkan mahasiswa atau guru atau siapapun itu yang ngerasa kalah saing, yang ngerasa kehilangan motivasi karena takut gagal. Ini video buat kamu. Di video ini sedikit banyak aku pengen cerita tentang pengalamanku sendiri sebagai mahasiswa atau pada saat siswa tentang rendah diri. Lucunya meskipun aku sudah jadi koas Fakultas Kedokteran Gigi di RSGM, itu aku masih ngerasa minder karena pekerjaan temanku itu lebih cepat dari aku. Terus pekerjaan teman-temanku lebih bagus juga dari aku. Dan pada saat SMA juga aku mikir kalau teman-temanku itu ada yang lebih pintar jauh dibanding aku. Jadi aku masih ngerasa minder. Karena itu video ini juga akhirnya tujuannya audiensnya untuk diriku sendiri, dan lebih-lebih misalnya teman-teman ada yang bisa dapat sesuatu yang baik dari video ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, ada baiknya kita tahu dulu definisi dari rendah diri. Jadi self esteem atau harga diri itu adalah evaluasi positif yang diberikan oleh tubuh kita, oleh otak kita, sinyal dari otak kita tentang apa yang kita punya sebagai pribadi, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Nah, low self esteem atau rendah diri itu berarti kita ngerasa bahwa kita tuh nggak cukup pertama, terus kita akhirnya menahan diri untuk maju karena kita tahu kalau kita itu kurang dalam hal tersebut. Jadi kita langsung stop di tempat kalau kita itu nggak pengen maju. Nah ini beda dengan rendah hati ya. Jadi rendah hati itu ya kalian sadar punya kelebihan dan kekurangan tapi tetap percaya diri. Nah sedangkan kalau si rendah diri ini itu kalian benar-benar nggak percaya sama diri kalian sendiri dan akhirnya menutup jalur kalian untuk berkembang lebih baik ke depannya. Kenapa kok bisa ada orang yang ngerasa bahwa dia itu rendah diri gitu ya, ada yang ngerasa low self esteem? Itu faktor paling tingginya itu adalah pengalaman masa lalu, trauma, dan juga labeling dari orang sekitar. Masa lalu ini bisa contohnya pada saat SD atau SMA atau SMP itu kalian dibilang oleh guru kalau kalian tuh bodoh, atau kalian dibilang oleh guru kalian itu kurang rajin, atau kalian dibilang hal yang gak baik lah oleh guru atau oleh orang tua atau orang di sekitar kalian, yang akhirnya menjadi label kalian yang dibawa sampai sekarang. Dan itu kebawanya di alam sadar kita, alam bawah sadar kita, dan kita nggak sadar kalau misalnya kita punya sisi itu. Label itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi
tergantung dengan kita memanfaatnya gimana. Label baik itu bisa membuat kita takut jadi gagal karena ekspektasi orang lain. Label buruk di lain sisi itu lebih parah, karena bikin kita lebih nggak percaya lagi kalau kita itu mampu. Aku pernah pada saat SMP, aku masuk di tim basket, dan pada saat itu skor musuh terhadap timku itu jauh banget. Dan aku bilang ke diriku sendiri, whispering gitu, kayaknya ini nggak bisa deh. Dan akhirnya karena itu pelatihku dengar, dan aku disuruh untuk duduk dan menjadi cadangan mati. Nah, untuk tambahan aja, dari jurnal Ort dan Robin tahun 2013 itu bilang kalau misalnya penyebab dari low self esteem ini, itu yang pertama pola asuh dari orang tua, trauma, tekanan akademik. Nah, 3 ini yang biasanya membuat anak-anak itu rentan banget kena low self esteem. Kalau ngomongin tentang efeknya, itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya, kalau kita punya low self esteem, itu bakal membuat kita mungkin merasa aman. Nah, rasa aman ini yang jadi jebakan untuk kita sendiri, biar kita itu nggak bisa maju ke depannya. Nah, kalau kita lihat mungkin sebulan, kalau sebulan mungkin masih belum kelihatan ya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sebuah cara menghindar ini itu ternyata nggak bikin kita aman, nggak ngebuat kita berlari jauh, tapi malah berlari di tempat. Lama-lama jadi coping mechanism kita yang nggak sehat, bahkan bisa berujung ke arah depresi juga. Hal ini diperkuat, ada penelitian yang bilang bahwa siswa dengan low self esteem itu punya resiko 4-6 kali lebih tinggi bisa kena depresi. Dan depresi ini itu dimunculkan oleh 2 teori. Ada teori pertama yaitu vulnerability model, sama yang kedua itu scar model. Bedanya, kalau vulnerability model itu awalnya dari low self esteem ke depresi. Sedangkan kalau scar model itu dari depresi dulu, baru berujung ke low self esteem. Kebanyakan pada penelitian itu ternyata orang-orang yang punya gejala depresi ini memang diawali paling banyak oleh low self esteem, bukan yang scar model. Dari fakta-fakta tadi, kita tuh belajar kalau misalnya kita itu manusia yang terbatas. Ada satu quotes yang aku suka, yang dari dulu aku pegang teguh, yaitu aku nggak mungkin jadi 100% orang baik, tapi aku selalu mendekati 100% itu. Cara untuk mendekati 100% ini, selain aku sendiri, aku dibantu sama Tuhan. Jadi Tuhan yang menyempurnakan aku, gitu. Jadi bukan kita sebagai manusia yang berusaha menjadi 100%, karena kita nggak mungkin bisa jadi 100% baik, 100% rajin, 100% punya kebiasaan yang baik, dan 100% juga menjadi pribadi yang disukai sama orang. Itu nggak mungkin 100% kita bisa. Nah, tapi kita bisa mendekati 100%. Mungkin 99,9999. Kalau kita sadar kita itu manusia, maka kita tahu kalau misalnya kita itu punya batasan. Kita tahu kita nggak bisa setiap saat memenuhi ekspektasi orang. Kita tahu kalau kita itu bisa di sini dan nggak bisa di sini. Yang penting kita tahu cara memilahnya. Akan selalu ada langit di atas langit, dan juga akan ada lautan yang lebih dalam daripada laut yang kita udah tahu. Dengan kita tahu kalau misalnya selalu ada orang yang akan lebih dan akan kurang, maka kita akan sadar kalau misalnya kita itu sudah ada di mana. Kalau misalnya kita udah tahu posisi kita di mana, kita tahu bakal larinya kemana, stepnya kemana, itu kita akan tahu. Jadi kita nggak bingung, kita membandingkan diri dengan orang yang di atas kita akhirnya membandingkan diri dengan orang yang di bawah kita, yang berujung mungkin sombong ya. Dan aku sekarang mau share atau cerita 5 tips yang mungkin aku bisa kasih ke kalian, yang aku sendiri itu juga lagi coba. Yang pertama, kita nggak boleh membandingkan diri kita sendiri ke orang lain. Cukup kita bandingkan kita sendiri ke kita sendiri yang kemarin. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa lebih baik daripada kita yang kemarin, itu akan memunculkan persaingan terhadap diri sendiri. Sebaliknya kalau misalnya kita moral kompasnya itu adalah orang lain, maka kita akan selalu menemukan orang-orang yang lebih baik dari kita. Contoh realnya itu di saat aku SMA ataupun perkuliahan, aku membandingkan pekerjaan, aku membandingkan nilai juga, membandingkan IPK, dan itu akhirnya membuat aku agak rendah percaya diriku, dan akhirnya berdampak ke IPK aku selanjutnya. Aku bisa lebih rendah lagi, aku bisa ini dan itu,
hasilnya lebih buruk kalau misalnya aku nggak bisa menerima kalau misal aku itu ada kekurangan, aku tuh ada sesuatu yang membuat aku nggak nyaman, dan akhirnya berujung nilaiku kurang. Menurut jurnal yang tadi ditulis oleh Ord dan Robin, self esteem itu tumbuh kalau kita tuh lihat progres, bukan hasil akhirnya doang. Mungkin kita ngelihat orang lain itu, wah bagus ya, dia seperti itu. Tapi kita nggak ngerti perjalanan dia dari awal sampai akhir itu seperti apa, sampai akhirnya dia seperti itu. Kita nggak ngerti, kita cuman lihat covernya aja. Nah orang lain juga gitu, orang lain juga nggak tahu perjalanan kita. Titik nol masing-masing orang itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, itu nggak bakal bisa fair, nggak bakal bisa sama perbandingannya. Nah tips kedua ini powerful tapi simple, bisa kita lakukan setiap hari. Kadang kita cuman ingat tentang kegagalan kita ya. Nah coba ke depannya kita belajar untuk menghargai sebuah pencapaian kita meskipun kecil. Contoh, kalian bisa nggak remedi, kalian bisa membuat sesuatu yang minimalis, itu layak untuk dipuji. Misalnya juga hari ini aku nggak telat, itu kan sebuah prestasi kecil ya. Kadang prestasi-prestasi kecil yang seperti itu harus dirayakan. Aku sendiri punya PR itu sih, karena aku sangat susah untuk bersyukur kalau aku tuh bisa bertahan pada hari itu. Kalau misalnya dari buku ada yang bilang ini disebut sebagai self affirmation, dimana ini bentuk penghargaan terhadap diri sendiri untuk diri sendiri juga. Dan menurut penelitian Rosenberg ini ternyata memang membantu dalam meningkatkan self esteem kita, karena kita menyadari hal-hal yang positif, bukan lagi hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, menurut Zeiger dan Hill itu bilang kalau orang dengan self esteem yang rendah itu punya kecenderungan kuat buat cuma lihat kekurangannya atau ngerasa pujian dari orang lain tuh nggak tulus. Nah, aku juga sering kayak gitu. Jadi aku ngerasa kalau orang memuji aku itu kayak aku pasti ada minimal pikiran negatif. Kalau ini bener nggak sih aku seperti ini gitu. Jadi sekarang coba latihan. Kalau ada pikiran negatif kayak aku kayak nggak bisa apa-apa deh. Coba pause pikiranmu sendiri dan tanya, ini bener nggak ya pikiran ini? Atau cuman pikiran negatif yang memang sesaat aja? Ini memang nggak gampang, aku sendiri masih belajar. Tapi makin sering kita latihan, makin cepat kita sadar kalau misalnya nggak semua pikiran negatif itu faktanya. Nah yang keempat ini biasanya untuk orang-orang yang susah tidur karena kepikiran atau overthink. Coba cari support system dan cerita ke orang yang dipercaya. Kalau aku sendiri, aku bisa cerita ke teman-temanku yang aku percaya dan juga orang tua. Dulu aku sering banget nyimpen semua pikiran negatif itu sendiri, dan makin lama rasanya itu ketumpuk. Dan itu berat sekali. Sekarang, aku coba cerita ke orang tuaku, aku coba cerita ke teman-temanku. Kadang nulis sendiri di notes, dan itu berdampak sekali. Jadi aku nggak banyak beban yang aku pikul, aku keluarin pelan-pelan, tanpa menyakiti orang lain tentunya. Dan akhirnya itu bisa membantu aku untuk keluar dari zona negatif. Karena kadang kita itu cuman butuh diingetin dari luar kalau kita itu nggak seburuk apa yang kita kira. Yang selanjutnya, yang terakhir, banyak orang mikir bahwa self-esteem itu udah bawaan dari lahir dan nggak bisa dirubah. Padahal menurut Heatherton dan Weiland, self-esteem itu punya dua sisi. Yang pertama, trait self-esteem yang lebih stabil dan juga ya rata-rata kalian selama hidup itu gimana. Terus yang kedua itu state self-esteem, kayak fluktuasi hariannya, tergantung pengalaman kalian. Nah jadi kalau hari ini kamu minder, itu nggak mungkin selamanya kamu minder. Besok bisa naik lagi, besok bisa turun lagi. Dan buku juga bilang kalau misalnya self-esteem ini bisa diperkuat lewat kebiasaan-kebiasaan baik, seperti self-affirmation tadi ya. Terus ada evaluasi realistis, mungkin setiap minggu atau setiap hari. Dan kasih ruang untuk tahu kalau kita itu bisa gagal. Kalau misalnya kalian udah tahu kalau misalnya teman-teman bisa punya ruang untuk gagal, kalian akan tidak keras ke diri sendiri dan tidak akan coba untuk mikir yang negatif. Karena kalau misalnya kita selalu mengepus diri sendiri untuk selalu positif dan selalu punya hal-hal yang orang lain lihat wah gitu ya, dan tidak memberikan ruang untuk gagal, maka kita nggak belajar apapun. Sebaiknya kita mencoba dan gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali. Karena dengan kita mencoba, kita nggak mungkin ada kata gagal, tapi kita belajar dan belajar. Nggak ada kata gagal ataupun berhasil. Lain cerita kalau misalnya kalian nggak mencoba. Kalau kalian nggak mencoba, itu pasti kalian akan gagal sebagai diri kalian sendiri, karena kalian
bukan lagi jalan di tempat tapi nggak bergerak. Ya sebenarnya aku sih masih sering banget untuk turun ke pola pikir yang lama. Tapi sebenarnya perjalanan hidupku ini membuat aku lebih sadar kalau misalnya rasa minder itu sebenarnya nggak mutlak dan semuanya itu bisa diatur oleh diri sendiri atau self regulation. Kadang dia cuma bagian kecil dari kita aja, bukan keseluruhan kita. Jadi bukan yang menentukan banget moral kompas kita. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap punya langkah meskipun pelan-pelan. Dan yang paling penting, video ini aku bukan buat untuk kalian mikir bahwa aku itu udah pro ya dalam masalah mood atau masalah self esteem ini. Enggak, karena aku tahu aku perlu diingatkan. Maka nanti aku akan menonton ini kalau misalnya aku sedang ngerasa rendah juga. Kalau kalian memang punya pengalaman serupa, aku sangat senang kalau misalnya kalian bisa menjadi salah satu bagian yang berkembang dari video ini. Aku pengen kalian berkembang juga kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama. Aku berharap kalian baik-baik aja dan bisa coba untuk menerapkan tips-tips yang aku tadi bilang. Nggak mungkin aku berhenti di sini, aku coba untuk gali lebih dalam lagi apa yang harus dibahas. Dan kita coba ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau kamu suka video-video seperti ini, ayo kita berkembang bareng. Kamu bisa subscribe channelku dan juga like atau komen. Kalau kamu nggak suka, tinggal dislike aja.